Hai netizen Budiman, bagaimana kabarnya? Balik lagi sama saya Hatta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu buku yang menarik banget dan mungkin ini salah satu buku favorit saya. Tapi bukan saya yang akan menjelaskan buku ini, tapi ada orang yang lebih jago yang akan menjelaskan buku ini yaitu Yorga. Halo Yorga, asik. Halo Mas Tata, apa kabar lo? Baik-baik. Gimana kabar lo di UK? Aman nih, masih lockdown, cuman udah mulai pelonggaran ya. Jadi hari Senin ini pertama kali sekolah buka, Hmm. cuman ya sisanya sih masih tutup ya. Jadi ya Lo udah divaksin belum sih? belum gua. Oh, tapi udah dibuka ya? Ya di UK itu kayaknya Juli Agustus buat orang lokal kelar ya. Mudah-mudahan Hmm. student Agustus dapat loh. Di Ya, Indonesia gimana? 10 tahun jadi. nggak tahu sih. Kalau kata The Economist kan kalau Eropa itu akhir tahun ini kan. Iya, setahun Kalau kelar. katanya Indonesia awal 2023 katanya. Yoi. Tapi ya semoga segera beres lah ini. Gak boleh julid lah kita lah. COVID ini. Tapi lo percaya nggak kalau COVID ini dari China? Yor. Ilmu gua gak nyampe sana. Tapi gue percaya COVID dari China, Yor. Kenapa? Karena kalau misalnya dari Sunda itu Afid, kalau dari Jawa Mas Fit. Kok garing sih? Bukan Civit ya. Oke, Yor. Oke, sesuai yang tadi yang gue buka di awal bahwa nanti kita bakalan ngebahas bukunya Mariana Mazzucato. Buku ini adalah buku favorit gue dan mungkin meskipun gue baca 1 dari 3 bukunya, gue jatuh cinta banget lah sama buku pertamanya dan belum belum sempat baca buku kedua dan ketiganya. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bahas yang pertama dulu, yaitu The Entrepreneurial State. Lah, Yor, buku ini nyeritain tentang apa sih? Oke, gua bawa bukunya yang kedua sama ketiga Mas nih. Oke, yang kedua, ketiga. Value of Everything Ya, sama yang baru ini Mission Economy ya. Oke. Gue pengen bahas dalam sebenarnya tentang Mission Economy ini, tapi ya oke lah kita berangkat dari yang pertama Entrepreneurial State, buku favorit kita waktu master ya. Maksudnya kita sering diskusi ini banget waktu kita di Eindhoven itu. Ini seingat gue jadi salah satu buku rujukan ya waktu gue ngambil kuliah di Eindhoven waktu itu. Jadi kita lihat konteksnya dulu. Mazzucato ini kan ahli innovation ya, cuman dia ingin nge-link innovation dengan public policy gitu. Jadi innovation itu bukan urusan korporat doang, tapi juga kebijakan negara gitu. Urusan berinovasi ini impact-nya buat society, bukan cuman urusan individual unit bisnis yang ingin memaksimumkan shareholder value-nya, tapi juga kita melihat ini as a whole sebagai kepentingan suatu bangsa gitu kan. Nah, Mazzucato ini kalau kita lihat konteksnya dia orang Italia, cuman emang besar lama di Amerika kan. Dia sempat jadi dosen di New York, di Denver, terus memang akhirnya dia pindah ke Italia baru ke Inggris. Di Inggris ini dia di Sussex. Sussex ini kampus yang kuat SPRU-nya ya. SPRU itu Science and Policy Research unitnya itu bagus. Terus 6 tahun 7 tahun dia di sana baru pindah ke UCL. Sekarang dia di London. Dia memang megangnya Innovation and Public Management ya. Ya nama departemennya gitulah kira-kira. Jadi dia selalu konsen tentang urusan inovasi dalam konteks regional atau bangsa. Gitu. Nah, buku yang pertama, dia memang karena dia besar lama di Amerika ya, dia banyak tertarik dengan inovasi-inovasi yang terjadi di US. Yang dia lihat salah satu kesimpulannya sih adalah ya peran inovasi ini, melakukan inovasi R&D dan lain sebagainya bukan cuma peran swasta, tapi justru peran negara yang penting gitu kan, yang seringkali dilupakan oleh kita gitu. Kita selalu melihat oh Apple berjasa, oh Pfizer, oh AstraZeneca yang bikin vaksin, tapi kita tidak melihat bahwa sebenarnya di balik sana ada negara gitu. Akhirnya kalau rekan-rekan udah sering baca Mazzucato kan, dia sering lihat bagannya gitu ya, teknologi Apple itu lo lebih tahu sih kayaknya apa GPS-nya dibuat apa, terus Siri-nya, si voice-nya dari mana. Pada akhirnya itu semua ternyata teknologinya kebanyakan DARPA dari apa defense-nya US gitu kan. Jadi poin yang ingin dia sampaikan sebenarnya selama ini kita meremehkan the role of state, padahal state ini besar banget
perannya dalam terutama basic research gitu. Karena dialah yang paling berani taking risk sebenarnya. Kalau gagal ya nggak apa-apa, ini duit APBN gitu kan. Nggak ada CEO yang dipecat gitu kan. Nah, tapi dari riset yang besar ini ternyata ini sangat bermanfaat buat swasta. Jadi bukan berarti Apple gak ngapa-ngapain ya, tapi dia lebih mudah mengkolaborasikan teknologi ini karena sebenarnya basic teknologinya udah ada, udah given dari ekosistem yang ada dalam suatu negara ini. Itu yang ingin dia pesan dia sih sebenarnya. Yang sangat nyambung banget ke buku yang kedua dan ketiganya itu, value of everything sama teknologi. Oke, jadi lumayan kontradiktif banget dong sama kapitalisme yang free market Yes. gitu. Mazzucato tuh kiri banget. Jadi banyak yang bilang dia tuh the new Keynesian ya. Jadi peran negara yang sangat besar, intervensi. Bahasa dia kan selalu peran negara tuh bukan cuma memitigasi market failure, tapi juga market co-creation gitu. Jadi berko-kreasi bersama swasta. Jadi pemerintah tuh harusnya juga aktif terlibat reshaping the market dan lain sebagainya. Bagaimana negara juga berperan dalam punya vision untuk inovasinya. National champions tuh harus diorientasikan oleh negara. Oke, swasta berperan, tapi negara lah yang bikin arahnya. Gitu. Itu yang selalu dia gaungkan. Oke, Benar, dia antitesis Adam Smith banget. Oke, tapi ini menarik gitu. Kalau misalnya, gue nggak tahu ya di US itu kalau misalnya ada research kemudian gagal, lo tadi bilang bahwa nggak apa-apa gitu. Gue pengen ngelihat pandangan lo. Kalau misalnya di Indonesia kan cukup berhati-hati misalnya lembaga research ataupun BUMN melakukan research gitu. Karena kalau misalnya dia gagal, bakalan kena hukum pidana, kerugian negara. What do you think? Ya ini ujungnya ke regulasi ya. Gue ngerasa memang ya pertama regulasi sih. Bagaimana regulasi kita pro terhadap riset. Ya sesimpel kalau di kampus ya gue dosen sekarang kayak LPJ ngurusin riset ini susah banget kan. Harus ada bond cetak kertas gitu. Padahal maksudnya riset tuh nggak bisa sibuk dengan perusahaan administrasi. Apalagi belum lagi proyek yang multi year kan yang kata lo tadi. Kalau gagal di year pertama nggak lanjut fundingnya. Padahal banyak proyek yang sebenarnya harus multi year. Nggak bisa kita melihat 1 tahun 2 tahun udah kelihatan hasilnya gitu. Betul, gue sepakat itu ada di regulasi. Yang kedua juga di willingness pemerintah tentang APBN dananya juga sih gitu. Let's say sekarang anggaran Menristek Dikti mas, itu kan kurang dari, gue nggak tahu ya kalau yang tertulisnya kurang dari 1 triliun loh. Anggaran Prabowo lu tahu berapa? 130 triliun gitu. Anggaran bansos itu 150 triliun. Ya lu cash transfer buat ya ini pandemi ini penting, bansos ini penting gitu ya. Cuman maksud gue restructuring anggaran ini sebenarnya kita bisa melihat gitu willingness pemerintah mendukung riset dan inovasi itu seberapa besar gitu. Jadi ya menurut gue juga betul, selain regulasi, dukungan pendanaan juga penting gitu. Dan hanya negara yang bisa bisa take a risk, bukan membuang lah ya, spending uang untuk suatu resiko yang besar gitu kan. Yang returnnya belum tentu terlihat. Makanya maksudnya public goods ini kan ada istilah externality gitu ya. Karena ketika swasta tidak berani mengambil resiko ini, hanya pemerintah yang berani mengambil resiko. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan ini udah dilakukan. Tapi riset inovasi ini yang memang belum di Indonesia. Nah, tapi dari kacamata lo sebagai akademisi, apa sih yang ngebuat Indonesia itu kayaknya enggan mengeluarkan budget lebih itu? Budaya instan sih kata gue ya mas ya. Selama kita masih rent-seeking behavior, ada Japrem, ada ya instan, resultnya apa, political purpose 5 tahunan sekali gitu. Siapa sih yang mau mikir investasi untuk membuat industrialisasi vaksin sendiri, bisa produksi vaksin? Oke. Ya, karena baterai laptopnya Yorga habis, jadi Yorga harus berpindah tempat. Oke, Yor, lanjut yang tadi ya. Jadi, tadi kan lo kan bahas tuh kalau misalnya budget atau dana untuk research itu sedikit lah dibandingkan yang lain itu. Nah, menurut lo kenapa gitu? Dan kalau misalnya kita tahu bahwa sering banget lah Pak Jokowi bilang, waduh, research harus digalakkan gitu, tapi itu tidak kerefleksi ke ke anggaran gitu. Tapi menurut lo kenapa? Menurut pandangan lo sebagai akademisi? Ya. Ya, gue ngelihatnya sih, ya ini kompleks ya. Maksudnya kalau kita lihat nilai ukuran paling sederhana kan kita lihat R&D budget per GDP gitulah, let's say gitu ya. Indonesia kan masih sangat rendah, 0,5% lah, 0,56 atau gue lupa detail angkanya ya. Cuman kalau kita lihat negara maju kan 3%, 4% gitu. Dan itu baru dari publik, belum dari private ya. Kita belum bicara private deh. Maksudnya private tuh kan pasti
urusannya ke hilirisasi, urusannya ke ya kita masih impor teknologi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat willingness pemerintah dulu deh gitu. Gue ngeliat ini kompleks karena ya ini kan sifatnya long term investment ya, nggak bisa kelihatan langsung gitu. Kalau masih ada mindset tentang apa pembulu rent seeker gitu, mindset politik pemilu 5 tahunan, mindset yang jatah preman gitu. Ya ini sulit gitu karena lihat dampak inovasi ini kan nggak 1-2 tahun gitu, multi years ini gitu. Menurut gue memang kita butuh visi yang panjang gitu, willingness yang panjang bahwa invest uang nggak bisa ya kayak mindset venture capital lah ya. Bagaimana state as a venture capital gitu, nggak bisa seed funding 1 juta US dollar berharap 1 tahun return gitu, kagak gitu. Tapi kan harusnya melihatnya valuasi ke depan gitu, valuasi itu kalau mindsetnya mindset bisnis ya. Ini kan mindsetnya basic research yang memang impact-nya bahkan tidak terlihat sama sekali gitu, bahkan kalau cost and benefit analysis ini nggak masuk gitu. Jadi menurut gue ya harus ada orientasi jangka panjang. Jadi sehingga kita sih berharap bonus demografi Indonesia 2045 itu tuh nggak jadi jargon doang gitu ya, tapi ada willingness untuk spend large amount of investment untuk innovation in terms of riset itu sih. Jadi ya gue gak tahu jawabannya. Oke. Itu menarik karena itu juga sempat juga di-mention Pak Gita Wirjawan juga ya soal riset dan inovasi. Bagaimana salah satu tantangan Indonesia itu ya kepemimpinan yang berganti tiap 5 tahun sekali gitu. Jadi sehingga long run-nya itu nggak apa ya, kurang menjadi prioritas utama gitu. Jadi ya akhirnya ke distract ya gimana supaya masyarakat happy kan. Karena again kan elektabilitas menjadi politikus itu menjadi salah satu hal. Itu menarik. Oke, mungkin kita lebih ke shifting dikit gitu soal topik ini gitu. Andai kan gitu, tadi kan kita tahu bahwa permasalahan cukup rumit gitu. Bagaimana supaya negara itu bisa memberikan sumbangsinya atau membantu swasta gitu. Nah, menurut lo gitu, kan menjadi masalah juga kalau misalnya pemerintah juga terlalu intervensi juga. Contohnya kalau misalnya kita contohkan di buku Why Nation Fails itu kan Meksiko itu gagal karena intervensi dari negara terlalu besar gitu dibandingkan yang US padahal tetanggaan lah. Menurut pandangan lo itu supaya ini balance itu gimana sih? Gitu. Nah, mungkin gue akan masuk ke bukunya Mazzucato yang ketiga ini ya, Mission Ekonomi ini.